Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga sudah bantu share video-video saya. Kiranya video-video itu bisa menjadi satu berkat buat saudara secara pribadi maupun orang lain. Oke, hari ini saya ada di sebuah dusun di lereng Gunung Ungaran. Dusun ini namanya Gambang Walu. Gambang Walu ini penduduknya 100% follower of Jesus Christ. Puji Tuhan, haleluya ya. Dan di sini saya menunjukkan sama saudara museum pertama kali agama Kristen ada di Gambang Walu. Jadi dulunya dibawa oleh seorang misionaris namanya Mus Al dari Belanda. Beliau pengabdiannya luar biasa, dan kita nanti bisa lihat di museum ini foto-fotonya. Jadi beliau itu dulu pertama membuat panti asuhan, dan dia sewa tanah dari pemerintah untuk dijadikan kebun kopi, dan masyarakat diberdayakan untuk berkebun kopi, dan hasil penjualan kopi itu untuk membiayai anak-anak di panti asuhan itu. Tahun 661 dia meninggalkan Indonesia, dan tahun 62 dia dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga. Oke, sekarang kita lihat peninggalan-peninggalannya. Shalom Pak Sulaiman. Ini museumnya ya Pak. Ya. Bapak bisa menjelaskan sama kita pertamanya bangunannya yang mana? Ini gereja pertama di sini. Gereja yang pertama. Tahun 39 ya? Iya, ini. Oh, mus di depan pintu. Iya. Mus Al ya, mus. Yang merintis. Yang merintis itu Mus namanya, Mus Al. Wah, kemudian itu pemandangan Gambang Walu pada tahun 20 ya, 1920 dilihat dari sisi kiri ruang tamu gereja mungkin ya waktu itu, atau rumah panti asuhan. Ruang tamu. Ini buku-buku peninggalan beliau ini ya. Buku pelajaran kita bisa lihat buku-buku. Ini Alkitabnya. Ini Alkitab, jadi tolong dideketin Mbak Puci. Nah, ini Alkitabnya. Kemudian ini buku untuk kelas 5. Masih pakai bahasa, buku lagu, buku pujian. Ini buku pujian. Ini semua pujian ini. Ini Bible, ini ada Bible juga, ini ada Alkitab dalam bahasa Belanda. Wow, ini kemudian kita bisa lihat ini Alkitabnya dalam bahasa Belanda. Ini kemudian Ini sejarahnya. Musia Al namanya. Jadi dia famnya Al. Waktu di sini dia masih muda sekali tuh kelihatannya ya. Kemudian ini buku apa ini? Wah, masih tahun 16 loh ini. Ini nomor verse number. Buku-bukunya pujian-pujian ya. Ini buku tentang Yohanes. Kemudian kita bisa lihat fotonya dia juga di tahun dekade 50-an. Oh, ini anak-anak yatim piatu ini ya? Banyak. Oh, banyak anak yatim piatu. Ini di selama. Itu di Kediri tahun 33 Kediri. Nah, ini foto ulang tahun beliau tahun 37 di Lawang, Malang. Wow, penuh bunga juga. Miss Mul ya. Ini tahun 41 Mul di Gambang Walu. Kemudian tahun 36
Di Lawang, beliaunya di Lawang, di Pelampangan tahun 63. Wah, ini anak yatim piatu semua nih yang Iya. Nah, itu anak-anak yatim piatu. Mus di tengah memakai topi. Oh, beliau yang di tengah tuh pakai topi. Tahun 30. Surabaya tahun 51. Ini apa tuh tandu-tandunya dia? Ada tamu. Dari semua sini jalannya masih kaku. Dipikul 4 orang. Oh, jadi kalau Miss Mul mau ke sini Iya, dipikul 4 pikul orang. 4 orang ya, ditandu. Waduh, ditandu ya. Nah, sini. Orangnya cantik. Ya. Ini saya melihat gambaran diri. Ya. Gambaran diri. Aduh, luar biasa. Kita lihat lagi yang dari sini lagi. Ini tahun 83 Gambang Walu. 83 aja bersama Stefanus ya. Tapi beliau sudah tidak ada. Itu tahun 51 di Surabaya. Kemudian ini tahun 37 di Sumatera, Palembang. Ini tahun 61 juga. Banyak orang Belandanya. Kemudian ini diulang tahun 71, tahun 54 di depan gedung gereja yang baru. Gereja yang baru di mana nih, Pak? Di depan sana. Oh, di Waluh juga ya, Gambang Waluh juga ya. Nah, ini anak yatim piatu. Ini anak yatim juga ini di Gambang Waluh. Tahun 63 cukup banyak. Seperti itu kondisinya. Dan juga ini tahun sidang jemaat. Oh, di Manokwari, Papua. Ini beliau ada di sini tahun 56 di Papua, di Manokwari. Mungkin ada orang-orang yang masih ada di sini yang masih hidup di Manokwari. Coba dekatkan Mbak Puji, mungkin ada yang mengenal, mungkin orang tuanya yang ada di foto ini. Bisa hubungi kami. Kemudian juga ada penyambutan kedatangan di Amsterdam tahun 61. Waktu itu beliau sudah sepuh banget ya. Sudah sepuh. Kemudian ini waktu beliau meninggal dunia di Nederland. Oh, dia orang Arnhem, di Arnhem. Ya, pemakamannya tanggal 26 Maret tahun 62. Saya belum lahir. Di Arnhem ini. Wow. Itu kalau kita dengar ceritanya, Musa ini baru di negara Belanda baru pacaran. Terus pacarnya datang untuk segera menikah. Tapi dia bilang saya ada beban ke Indonesia menginjil. Jadi tidak jadi menikah ya. Jadi tidak jadi menikah. Oh. Ini kemudian tahun 52 ini masih di Wandamen Manokwari ini. Waktu itu mereka dibaptis sama beliau, sama Mus. Ini pembaptisan di Porot, di desa Porot, desa sebelah ya, di Porot, di desa dusun dari sebelah sini. Pelayanan pembaptisan bersama Stefanus di Porot. Ini yang di atas, konvensi Februari tahun 30 di Bandung. Ini kemudian ada keluarga Lim Hong Bo, berarti mereka punya hubungan yang dekat dengan Ibu Mus tahun 40 itu. Kemudian ini gereja di Tulung Agung, gereja utusan Pantekosta di Tulung Agung. Ini sidang jemaat tahun 4 di Surabaya tahun 49. Ini di Manokwari, Papua.
rumahnya masih beratap, masih pakai atap ya. Ini kemudian yang ini sidang jemaat di Surabaya ketika perpisahan dengan MUS tahun 51. Ini gambaran gereja. Ini gereja pertamanya ini apanya ya namanya tuh? Dulunya seperti itu dari depannya. Ya, gereja sidang jemaat Allah. Miniaturnya ya, miniatur dari gereja. Wah, itu lihat di atas itu ada Mbak Puji. Ini kan gereja miniatur miniatur. Lukisan dari gereja awal di Gambang Wuluh dan gambaran MUS itu di atas. Gereja Gambang Waluh zaman dulu, waduh, masih seperti itu, luar biasa ya. Dan kursi yang dipakai untuk menggendong beliau, menjunjung beliau sampai di Gambang Waluh. Kita lagi kembali lihat sosoknya. Saya terpesona dengan orangnya. Seperti melihat gambaran diri saya. Demikian saudara, perjalanan kita di Gambang Waluh di museum sore hari ini. Puji Tuhan, di museum kita akhiri perjalanan kita di Gambang Waluh di lereng Gunung Ungaran. Jumpa lagi dengan saya di video yang berikut. Jangan lupa yang belum like supaya like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video saya untuk saudara, dan saya lebih semangat di dalam pelayanan saya tentunya. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.